Halo semuanya, kembali lagi di channel Horor Lamo. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review Bandai HG1-14 Immortal Justice Gundam. Ini adalah kit kedua dari lini HGCE yang saya bahas di bulan September ini, yang mana sebelumnya saya sudah membahas HG Rising Freedom Gundam. Sebagaimana Rising Freedom Gundam, Immortal Justice Gundam ini juga muncul di film Gundam Seed Freedom. Namun pilotnya bukan Asran Zala, melainkan Shin Asuka. Seperti biasa, saya mendapatkan kit ini melalui Tokopedia dengan harga Rp390.000 dari toko yang bernama Is Hobby Store. Dan setelah menggunakan kupon diskon, harganya jadi Rp360.000 saja. Di dalam boxnya sendiri terdapat 4 buah kantong plastik yang berisi 11 runner, selembar stiker, serta kertas petunjuk rakit atau kertas manual. HG Immortal Justice Gundam ini memiliki desain yang keren dengan detail-detail yang cukup bagus. Seperti halnya HG Rising Freedom Gundam, tentu saja kit ini juga mengadopsi Seed Action System, yang mana akan membuat kit ini bisa dipose cukup ekstrim, layaknya pose yang ada di filmnya. Untuk proses rakitnya sendiri juga cukup mudah dan cepat, tanpa mengalami kendala apapun. Jika dilihat secara 360 derajat, HG Immortal Justice Gundam ini memang terlihat keren dari sudut pandang manapun. Memiliki siluet yang keren, dengan proporsi yang terlihat lebih baik jika dibandingkan dengan Rising Freedom Gundam. Backpack sayapnya yang memang tidak terlalu besar, tidak membuat kit ini jatuh ke belakang. Kit ini memiliki kombinasi warna merah, biru navy gelap, putih, kuning, biru muda, abu-abu, dan abu-abu gelap yang menurut saya bagus, dengan separasi warna yang cukup akurat meskipun masih membutuhkan foil stiker. Untuk foil stikernya kurang lebih seperti ini, tidak ada satupun stiker yang saya pasang. Kit ini memiliki tinggi sekitar 13 cm sampai bagian kepalanya, dan berikut ini adalah perbandingan dengan HG Rising Freedom Gundam dan HG Infinite Justice Gundam. Di sini terlihat bahwa ketiganya memiliki tinggi yang kurang lebih sama, serta sekilas terlihat memiliki desain yang hampir mirip, namun tentu saja sangatlah berbeda. Untuk aksesoris dan senjatanya, yang pertama adalah backpack, memiliki bentuk yang keren, detail-detailnya juga bagus, serta kombinasi warna merah, biru navy gelap, serta putih. Bagian ini bisa diputar 360 derajat, begitu juga dengan bagian ini, lalu bagian ini juga bisa. Kemudian sayapnya bisa diputar ke depan, serta ke samping seperti ini. Thrusternya bisa diputar 360 derajat, sedangkan bagian ini bisa diputar ke depan. Tinggal dipasang di bagian punggungnya, dan berikut ini adalah pose dari Immortal Justice Gundam dengan backpacknya. Kemudian yang kedua adalah beam rifle, memiliki bentuk yang keren dengan detail-detail yang bagus, serta kombinasi warna putih dan abu-abu gelap saja. Bagian handle depan bisa diputar ke kiri dan ke kanan, serta bisa disimpan di bagian backskirtnya. Cara menggunakannya seperti ini, dan berikut ini adalah pose dari Immortal Justice Gundam dengan beam rifle. Lalu yang ketiga adalah shield, memiliki bentuk yang keren dengan detail yang bagus, dan kombinasi warna putih serta biru navy gelap. Bagian konektornya bisa digerakkan bebas, lalu diputar 360 derajat, dan bisa dipasang di bagian lengannya. Memiliki gimmick menjadi senjata remote dengan membuka bagian ini, disertai dengan sebuah beam effect yang mana cara memasangnya kurang lebih seperti ini. Dan berikut ini adalah pose dari Immortal Justice Gundam dengan shield mode senjata remote. Kemudian yang keempat adalah beam boomerang, yang mana tersimpan di bagian pinggangnya, dan berikut ini adalah cara mengambilnya. Memiliki bentuk yang unik namun tetap keren, detailnya juga bagus, serta kombinasi warna putih dan biru navy gelap. Disertai 2 buah beam effect berwarna clear pink, dan beginilah cara pasangnya. Bisa digenggam seperti ini, dan berikut ini adalah pose dari Immortal Justice Gundam dengan beam boomerang. Sedangkan yang terakhir adalah beam cutting leg, yang mana disertai dengan 2 buah beam effect yang bentuknya melengkung, serta beginilah cara memasangnya. Dan berikut ini adalah pose dari Immortal Justice Gundam dengan beam cutting leg. Sama seperti HG Rising Freedom Gundam, HG Immortal Justice Gundam ini juga memiliki gimmick Mobile Armor Mode, yang mana cara mengubahnya kurang lebih seperti ini.
Untuk hasilnya sendiri, menurut saya cukup keren jika dilihat dari depan seperti ini, begitu juga jika dilihat dari atas. Ketika dilihat dari samping terlihat cukup ribet, lalu dari belakang cukup bagus, sedangkan jika dilihat dari bawah kurang lebih seperti ini. Dan berikut ini adalah rotasi 360 derajat dari Immortal Justice Gundam ketika mode Mobile Armor. Untuk artikulasinya, kepalanya bisa menunduk, lalu bisa menengadah cukup bagus karena seat action system, kemudian bisa digerakkan maju mundur, bisa miring ke kiri dan ke kanan sedikit, serta bisa diputar 360 derajat. Tangannya bisa diangkat sejauh ini, lumayan bagus. Armor bahunya bisa digerakkan naik turun, lalu bahunya maju cukup jauh karena seat action system juga, lalu bisa naik turun, serta bisa diputar 360 derajat seperti ini. Lengan atas juga bisa diputar 360 derajat, siku bisa ditekuk hingga rapat, serta pergelangan tangannya bisa digerakkan secara bebas dan bisa diputar 360 derajat. Bagian dadanya bisa dibungkukkan ke depan dan ke belakang, lalu miring ke kiri dan ke kanan karena seat action system, serta bagian perut bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti ini. Front skirtnya bisa dibuka sampai mentok, side skirt bisa digerakkan secara bebas namun hanya sedikit dan mudah lepas, sedangkan back skirtnya sudah fix. Kakinya bisa maju ke depan cuma sampai segini saja, lalu ke belakang hanya sedikit, serta ke samping bisa split namun side skirtnya bisa copot. Selangkangannya bisa ditarik naik turun, bahannya bisa diputar 360 derajat, serta lututnya bisa ditekuk hingga rapat. Untuk pergelangan kakinya sendiri bisa digerakkan maju mundur, kemudian ke samping juga bisa, dan bisa diputar 360 derajat. Kemudian untuk telapak kaki depan bisa ditekuk naik turun, sedangkan armor pergelangan kakinya bisa digerakkan cukup bebas seperti ini. Dengan harga Rp390.000, tentu saja kit ini cukup worth it untuk dibeli. Apalagi kalau menggunakan kupon diskon dari marketplace, maka akan lebih murah lagi. Desain serta siluetnya yang keren, aksesoris dan senjata yang cukup banyak, gimmick transformasi menjadi mobile armor, serta teknologi seat action system membuat kit ini menjadi salah satu kit HGCE yang wajib untuk dikoleksi. Tidak seperti HG Rising Freedom Gundam, HG Immortal Justice Gundam ini memiliki stiker yang jauh lebih sedikit. Di pasaran sendiri, kit ini masih bisa ditemukan dengan bandrol harga mulai dari Rp360.000. Bisa dikatakan cukup murah jika dibandingkan dengan awal tahun lalu. Tentu saja saya sangat merekomendasikan kit ini untuk dikoleksi. Namun, keputusan tetap akan saya kembalikan ke kalian saja, apakah mau mengoleksinya atau tidak. Dan untuk reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!